Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Asibuan. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UAS saya dari mata kuliah Logika Fazi. Di sini ada jurnal yang sudah disediakan, yaitu pada tanggal 2 Desember 2021. Judul jurnalnya penentuan kualitas air sumur bor menggunakan metode Fazi-Sugeno. Di sini saya akan menjelaskan nilai hitung manual dari jurnal tersebut dan saya bandingkan dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Apakah hasilnya sama atau berbeda? Di sini saya akan menjelaskan hitung manualnya dan dimulai dari input dan output. Yang pertama, proses penentuan kualitas air sumur bor. Kriterianya pH, TDS, warna air, kualitas air. Untuk pH itu input, untuk TDS itu input, warna air itu input, dan untuk kualitas air itu output. Di sini ada penjelasannya. Variabel pH yang memiliki 3 variabel linguistik, yaitu dengan rentang nilai sebagai berikut. Pertama, asam dengan batasan 0 sampai 7. Kedua, netral dengan batasan 6 sampai 8. Terus, basa dengan batasan 8 sampai 14. Kedua, variabel TDS yang memiliki 3 variabel, yaitu dengan nilai sebagai berikut. Yang pertama, baik. Baik itu 0 sampai 500 ppm. Kedua, cukup 300 sampai 1000 ppm. Yang ketiga, tidak baik, lebih dari 900 ppm. Yang ketiga, variabel warna air yang memiliki 2 variabel, yaitu sebagai berikut. Pertama, tidak berwarna, lebih kecil dari 1 TCU. Kemudian yang berwarna 125 TCU. Kemudian ini variabel pH. Ada asam, netral, dan basa. Untuk asam itu dari 0 sampai 7. Netral itu 6 sampai 8 dan basa itu 8 sampai 14. Dan masuk ke rumus variabel pH. Alfa A 1 bagi A lebih kecil dari 2. Kemudian 7 kurang X per 4 dibagi 3 lebih kecil dari A, kecil dari 7. 0 dibagi A lebih besar dari 7. Masuk ke variabel kedua, variabel TDS. Ini gambar variabelnya. Ada baik, cukup, dan tidak baik. Nilainya yang baik dari 0 sampai 550. Kemudian cukup dari 300 sampai 1000 lebih. Kemudian yang tidak baik itu dari 800 sampai lebih dari 1000 seterusnya. Kemudian ini rumusnya. Alfa A 0. A lebih besar dari 500. 500 dikurang X per 500 dikurang A. 0 lebih kecil dari A, lebih kecil dari 500. 1, A sama dengan 0. Masuk ke variabel ketiga, variabel warna air. Ini gambar variabelnya. Ada 2 variabel, tidak berwarna. Ada 2 kriteria, tidak berwarna dan berwarna. Kriteria tidak berwarna 0 sampai 50.
dan yang berwarna itu 50 sampai 120. Untuk rumusnya A sama dengan 0. A lebih besar dari 50. 50 dikurang A per 50. 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari 50. 1. A sama dengan 0. Sudah selesai variabel, masuk ke rule. Di sini ada 5 rule. Dan rule yang pertama itu, jika pH asam dan TDS baik dan warna air tidak berwarna, maka kualitas sama dengan berkualitas. Sedangkan rule yang kedua, jika pH asam dan TDS cukup dan warna air tidak berwarna, maka kualitas berkualitas. Rule yang ketiga, jika pH asam dan TDS tidak baik dan warna air tidak berwarna, maka kualitas sama dengan berkualitas. Rule yang keempat, jika pH asam dan TDS baik dan warna berwarna, maka kualitas air berkualitas. R5, jika pH asam dan TDS cukup, warna air berwarna, maka kualitas air adalah berkualitas. Kemudian hasil dari rules. Rules yang pertama, untuk pH asam, TDS-nya baik, warna airnya tidak baik, kualitasnya berkualitas. Untuk nilai pH-nya 0, nilai TDS-nya 0,4, warna airnya 0,66, dan kualitasnya tidak berkualitas. Untuk rule yang kedua, pH-nya asam, TDS-nya cukup, warna airnya tidak baik, kualitasnya berkualitas, dan nilai pH-nya 0, nilai TDS-nya 0, nilai warna air 0,66, dan kualitasnya tidak berkualitas. Untuk rule ketiga, pH-nya asam, TDS-nya tidak baik, warna airnya tidak baik, kualitasnya berkualitas, nilai pH-nya 0, nilai TDS-nya 0, nilai warna airnya 0,66, dan kualitasnya tidak berkualitas. Masuk ke rule 4, pH-nya asam, TDS-nya baik, warna air berwarna, kualitasnya berkualitas. Untuk nilai pH-nya itu 0, nilai TDS-nya 0,4, nilai warna air 0, kualitasnya tidak berkualitas. Masuk ke rule kelima, untuk pH-nya asam, TDS-nya cukup, warna air berwarna, kualitasnya berkualitas, nilai pH-nya 0, TDS-nya 0, warna air 0, kualitasnya tidak berkualitas. Dan itulah hasil hitung manual dari jurnal tersebut. Dan selanjutnya menghitung menggunakan aplikasi MATLAB. Setelah habis menghitung manual, sekarang kita masuk ke aplikasi MATLAB. Di sini kita mula-mula membuat 3 inputan dan 1 output. Di mana 1 input itu pH, input kedua TDS, input ketiga warna air, dan outputnya kualitas air. Kemudian di dalam inputan pH ada kualitas asam, netral, basa. Untuk asam itu range-nya 0 sampai 14. Netral juga dan basa. Range-nya itu sampai 0 sampai 14. Kemudian untuk inputan TDS range-nya itu 0 sampai 1000. Ada 3 kualitas. Kemudian inputan ketiga warna air, range-nya itu 0 sampai 125, ada 2 kualitas. Kemudian output ada 2 kualitas, yaitu tidak berkualitas dan berkualitas. Range-nya 0 sampai 1. Jika sudah dibuat, masuk ke rule. Di sini rule-nya ada 18. Rule pertama itu, jika pH asam dan TDS baik
dan warna air tidak berwarna, maka kualitas berkualitas. Rule kedua itu jika pH asam dan TDS cukup dan warna air tidak berwarna, maka kualitas air berkualitas. Rule ketiga, jika pH asam dan TDS tidak baik dan warna air tidak berwarna, maka kualitas air berkualitas. Jika pH asam dan TDS baik dan warna air berwarna, maka kualitas air berkualitas. Rule kelima, jika pH asam dan TDS cukup dan warna air berwarna, maka kualitas air berkualitas. Rule keenam, jika pH asam dan TDS tidak baik dan warna air berwarna, maka kualitas air berkualitas. Rule ketujuh, jika pH asam dan TDS baik dan warna air tidak berwarna, maka kualitas air tidak berkualitas. Rule ke-8, jika pH asam dan TDS cukup dan warna air tidak berwarna, maka kualitas air tidak berkualitas. Rule 9, jika pH asam dan TDS tidak baik dan warna air tidak berwarna, maka kualitas air tidak berkualitas. Rule ke-10, jika pH netral dan TDS baik dan warna air tidak berwarna, maka kualitas air berkualitas. Jika pH netral dan TDS cukup dan warna air berwarna, maka kualitas air berkualitas. Jika pH netral dan TDS cukup dan warna air berwarna, maka kualitas air tidak berkualitas. Rule ke-13, jika pH netral dan TDS tidak baik dan warna air berwarna, maka kualitas air tidak berkualitas. Rule ke-14, jika pH netral dan TDS tidak baik dan warna air berwarna, maka kualitas air berkualitas. Rule ke-15, jika pH netral dan TDS tidak baik dan warna air tidak berwarna, maka kualitas air berkualitas. Rule ke-16, jika pH basa dan TDS baik dan warna air tidak baik dan warna air tidak berwarna, maka kualitas air berkualitas. Rule ke-17, jika pH basa dan TDS baik dan warna air berwarna, maka kualitas air berkualitas. Terakhir, rule 18, jika pH basa dan TDS baik dan warna air tidak berwarna, maka kualitas berkualitas. Jika sudah siap rulesnya, kita lihat hasil rulesnya. Untuk pH itu 7 dan untuk TDS itu 500, warna air itu 62,5, kualitas air itu 0,5, bisa diberikan jadi 1. Plot poinnya 101. Nah, ini hasil rulesnya, ada 18 rules. Kemudian hasil surface. Nah, untuk pH-nya dia 15 dan TDS-nya cuma sama 15. Ini ada gambarnya. Sampai di sini saya harap sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.